Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan menyapa firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian dikatakan, tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam bahasa Bataknya, dungi ninna si Petrus dot akka apostelima mangalusi. Ikon uluat do iba di debata asa di jolma. Taat pada Allah, bukan pada manusia. Menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain sering sekali menjadi tujuan banyak orang. Tidak ada yang salah jika kita berusaha disukai oleh orang lain. Hal yang tidak baik adalah jika kita sering mendiamkan kesalahan dan takut menyatakan kebenaran agar kita disukai oleh orang lain. Ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan sisugudo sidok nasitong sering mempengaruhi kita untuk tidak mau dibenci dan dimusuhi karena mengungkapkan hal yang benar. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mendiamkan kesalahan, apalagi kesalahan itu tidak sesuai dengan firman-Nya. Meskipun banyak dari para hamba Tuhan, seperti para nabi, sering mendapatkan penderitaan karena menegur perbuatan-perbuatan yang salah dan para pemimpin yang tidak lagi sesuai dengan hukum Tuhan. Para nabi tidak pernah mundur dan menyerah. Para nabi Tuhan selalu taat pada perintah Allah dan tidak takut pada kuasa dunia ini. Para nabi Tuhan melihat kebenaran dan ketaatan dari apa yang Tuhan perintahkan, bukan pada apa yang dikatakan manusia. Orang yang menyatakan kebenaran sesuai dengan hukum Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tidak ada kuasa yang mampu menutup-nutupi kesalahan atau penyimpangan dari firman Tuhan. Pada saatnya nanti, pasti kebenaran akan diungkap oleh Tuhan. Ada alasan Petrus mengatakan, kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Petrus tidak gentar mengungkapkan imannya pada pemimpin keagamaan di dalam majelis keagamaan Yahudi. Petrus berani mengatakan hanya Yesus sebagai juru selamat manusia. Pemimpin keagamaan Yahudi pada saat itu takut mengambil keputusan untuk menghukum Petrus dan rasul lainnya. Karena jika mereka dihukum, maka orang banyak akan melempar dengan batu para pemuka agama Yahudi. Pada saat itu, ada seorang dari pemuka agama Yahudi yang ahli Taurat bernama Gamaliel menyarankan di dalam majelis keagamaan agar Petrus dan rasul lainnya tidak perlu dihukum. Gamaliel menilai upaya dari Petrus tidak ada bedanya dengan Teudas dan Yudas yang berakhir dengan sia-sia, di mana Teudas dan Yudas mati dibunuh dan seluruh pengikutnya tercatat berai. Saudara-saudari, ternyata penilaian Gamaliel itu salah. Petrus dan jumlah pengikutnya yang percaya pada Yesus justru bertambah semakin banyak. Ternyata kebenaran yang diungkapkan Petrus akan Yesus sebagai juru selamat manusia tidak salah. Yesus telah mengubah seluruh sistem kehidupan manusia
menjadi lebih baik. Yesus justru menjadi inspirasi bagi kita sampai saat ini untuk membangun relasi dengan sesama kita di dalam damai. Yesus diutus oleh Allah untuk mengubah kehidupan lama kita manusia yang berdosa dan yang penuh dengan duka dan penderitaan menjadi sukacita. Kehadiran Yesus telah menjadikan kita manusia baru yang penuh dengan pengharapan di dalam mewariskan kerajaan Allah dan kehidupan kekal. Percayalah pada Yesus sebagai juru selamat kita. Jangan pernah takut dan gentar untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan yang difirmankan Allah. Kuasa Tuhan Yesus pasti bekerja dan menunjukkan jalan yang benar dan penuh kedamaian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu ini, Kau mengajarkan kami supaya kami lebih taat kepadamu, pada Allah kami, dan bukan kepada manusia. Kuatkan kami supaya kami dapat memberitakan yang benar di hadapan sesama kami dan juga di hadapan-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat menjadi teladan yang baik. Ampuni juga kami akan kesalahan kami dan juga ajarkan kami supaya kami mampu untuk mengampuni saudara-saudari kami sebagaimana Engkau perintahkan, supaya kami juga tetap hidup dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.